slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Kenakalan Pangeran Jaya Kelana, Sunan Gunung Jati pun memberikan hukuman ini. Pangeran Jaya Kelana adalah putra Sunan Gunung Jati dan dikenal memiliki kenakalan. Ulah dari kenakalannya bahkan hampir saja memakan korban jiwa. Ia adalah putra dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Syarifah Baghdad. Ia dikenal nakal sedangkan saudaranya yaitu Pangeran Brata Kelana dikenal anak yang baik dan penurut. Kenakalannya kerap membuat geger Kesultanan Cirebon. Kisah kenakalannya tercatat jelas di dalam naskah sejarah kuno Mertasinga. Dikisahkan, suatu hari Pangeran Jaya Kelana merasa iri hati dengan anak para saudagar yang kaya raya, yang membuatnya memutuskan ingin menjadi pedagang atau saudagar. Bahkan, ia berdagang dan berlayar keluar Pulau Jawa. Namun malang bagi Pangeran Jaya Kelana, di tengah lautan kapalnya dihantam gelombang hingga hancur. Semua dagangan yang ia bawa musnah seluruhnya. Beruntung Pangeran Jaya Kelana masih bisa selamat dari maut. Mendapati anaknya telah dianggap sudah cinta dunia, ibunda sang pangeran yaitu Nyi Mas Rarajati atau Syarifah Baghdad bersedih. Ia kemudian menasihati anaknya untuk tidak bersifat serakah dan tamak, dan jangan lagi berdagang hingga keluar Pulau Jawa. Setelah mendapatkan nasihat dari ibundanya, Pangeran Jaya Kelana kemudian menurutinya dengan berhenti berdagang. Hari-hari Pangeran Jaya Kelana kemudian dijalani dengan bermain, menikmati musik sambil menari-nari. Suatu hari, sang pangeran bersama temannya berkelana dan masuk Goa Siuk di kaki Gunung Ciremai. Apesnya, ketika di dalam gua Pangeran Jaya Kelana beserta temannya menghirup belerang hingga jatuh pingsan. Pangeran Jaya Kelana lalu dibawa ke istana. Setelah siuman, ibundanya pun kembali menasehatinya. Setelah mendapat nasihat ibundanya itu, kemudian sang pangeran mencampakkan rebana, serta alat-alat musik lainnya. Setelah 2 kali mengalami kejadian buruk akibat tingkah lakunya itu, kemudian Pangeran Jaya Kelana dikisahkan insyaf. Kemudian Pangeran Jaya Kelana mau belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Namun baru beberapa kali belajar saja, dia merasa sudah mahir dalam agama. Kemudian Pangeran Jaya Kelana mengajukan diri untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Kesultanan. Tentu saja permintaan ini tidak dapat ditolak. Namun apa yang dilakukan Pangeran Jaya Kelana justru membuat gempar seluruh Kesultanan Cirebon. Pangeran Jaya Kelana menjadi khotib dan imam Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara salat Jumat. Sang pangeran pun kemudian dianggap mencoreng agama, dan dianggap batal menjadi khotib oleh para ulama dan aulia. Di waktu kejadian, Sunan Gunung Jati tidak menyaksikan, karena beliau sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Kesultanan Pajang. Para ulama di Cirebon pun marah dan kemudian mengajukan tuntutan ke Kesultanan, agar Pangeran Jaya Kelana dihukum. Sang pangeran akhirnya dibawa ke pengadilan, namun tak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman untuknya. Hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pangeran, mengingat waktu itu Sunan Gunung Jati sedang tidak ada di Cirebon. Dikisahkan, setelah Sunan Gunung Jati pulang dari Kesultanan Pajang, ia kemudian menerima laporan tentang kenakalan putranya. Mendapatkan laporan demikian, membuat Sunan Gunung Jati murka dan mengadili putranya sendiri.
Dalam pengadilan tersebut, Sunan Gunung Jati menjatuhkan hukuman agar Pangeran Jayakelana diasingkan. Demikianlah kisah Pangeran Jayakelana, yang akhirnya mendapatkan hukuman dari Sunan Gunung Jati untuk diasingkan dari Kesultanan Cirebon. Jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.